Maarten Paes berpeluang debut di Piala AFF 2024. Perolehan poin minimal timnas Indonesia untuk bisa finish di peringkat 4 grup C. Shin Tae-yong resmi perpanjang kontrak bersama PSSI, sementara AFC jatuhi denda kepada STY dan 2 pemain timnas. Sementara untuk mencapai target realistis dengan meraih posisi keempat, tidak ada patokan baku, tapi hasil kualifikasi 2 edisi sebelumnya bisa dijadikan basis hitung-hitungan kasar guna memperkirakan peluang timnas Indonesia. Ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 dan 2022 juga diikuti 6 tim dalam satu grup, sehingga jumlah pertandingannya pun sama. Bedanya jatah lolos otomatis hanya untuk tim peringkat 1 dan 2 yang cuma terbagi ke dalam 2 grup, sedangkan peringkat 3 dilempar ke ronde keempat dan peringkat 4 gugur. Pada kualifikasi Piala Dunia 2022, tim yang menempati peringkat 4 ialah Irak di grup A dalam kurung 9 poin dan Oman di grup B dalam kurung 14 poin. Adapun di fase yang sama pada kualifikasi Piala Dunia 2018, penghuninya adalah Uzbekistan di grup A dalam kurung 13 poin dan Uni Emirat Arab di grup B dalam kurung 13. Jika diambil rataannya, maka akan muncul angka 12,25. Bisa dikatakan jumlah 12 sampai 13 poin itulah target angka psikologis yang mungkin saja memberi kesempatan finish di peringkat 4 grup C. Penggawa timnas Indonesia diminta tak minder harus berhadapan dengan lawan-lawan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat sepak bola Yesayas Octavianus. Jangan berpikir bahwa lawan tim-tim elit di Asia ini sudah menjadi momok. Tidak seharusnya. Dengan masuk di babak ketiga, kita sudah selevel dengan mereka, kata Yesayas Octavianus. Kalau kita merasa rendah diri mendengar dan melihat nama-nama besar seperti Jepang, Arab Saudi, dan Korea Selatan, artinya kita sudah kalah sebelum berperang. Kalah sebelum bertempur. Ini tidak boleh terjadi, sambung Bung Yes sapaan Karib Yesayas. Di sisi lain, media asal Italia Gazette memberikan ulasan tentang persaingan grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 3 negara dianggap sebagai unggulan di grup C. Ada alasan mengapa Gazette memberikan ulasan hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026. Italia punya wakil di sana yakni Roberto Mancini. Dia adalah pelatih timnas Arab Saudi. Hal yang lebih buruk terjadi pada Roberto Mancini. Arab Saudinya tergabung dalam grup tersulit setidaknya di atas kertas kualifikasi Asia untuk Piala Dunia 2026, tulis Gazette. Gazette merasa Jepang adalah unggulan utama di grup C, sedangkan Australia jadi unggulan berikutnya. Kedua negara dianggap sebagai lawan paling berbahaya bagi Arab Saudi. Lalu Bahrain, Cina, dan timnas Indonesia, ketiganya hanya dinilai sebagai pelengkap grup C. Alhamdulillah. PSSI akhirnya resmi melanjutkan kerjasama dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Kabar itu pertama kali disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui Instagram pribadinya pada Jumat 28 Jang 2024. Kami bersepakat untuk terus berjuang bersama agar tim nasional Indonesia semakin maju, berprestasi, dan mendunia, tulis Erick. Meski Erick tidak menjelaskan secara detail, Shin Tae-yong membocorkan durasi kontrak barunya dengan PSSI. Dalam kolom komentar di unggahan Erick, Shin Tae-yong mengatakan bahwa ia menandatangani kontrak sampai 2027. Kami memutuskan untuk kembali bekerja sama dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sampai 2027, tulisnya. Tolong dukung sepak bola Indonesia, lanjut Shin Tae-yong. Tuasbers menanti Shin Tae-yong yang selanjutnya akan mempersiapkan timnas Indonesia menata putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Badan Sepak Bola Asia AFC baru saja menggelar sidang komisi disiplin. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dijatuhi hukuman denda karena menyinggung masalah wasit. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh AFC melalui laman resmi mereka. Mereka mengumumkan bahwa Shin Tae-yong melakukan pelanggaran dalam konferensi persnya. Kejadian yang dimaksud adalah dalam konferensi pers Piala Asia U23 2024. Pada saat itu, Shin Tae-yong mengkritik keras wasit Nasrullah Kabirov yang memimpin pertandingan timnas Indonesia U23 versus Qatar. Kritikan tersebut nampaknya berdampak panjang. Kombis AFC memutuskan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu bersalah. Selama konferensi pers pasca pertandingan, tergugat membuat komentar yang mempertanyakan kompetensi dan integritas wasit dan AFC, ujar AFC. Denda harus diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak tanggal keputusan ini disampaikan sesuai dengan pasal 11.3 Kode Disiplin dan Etika AFC, kata AFC.
Tidak hanya Sintayong, dua pemain timnas Indonesia juga mendapatkan sanksi juga dari AFC. Dakwaannya sama, yaitu mengkritik wasit. Justin Hubner dan Ivar Jenner didenda $5,000 AS atau sekitar 81 juta rupiah. AFC memberikan hukuman karena keduanya disebut menghina dan mempertanyakan integritas Piala Asia U23 2024. Tergugat membagikan konten di media sosial yang menghina dan mempertanyakan integritas hasil pertandingan itu sendiri, kompetisi, negara Qatar, Asosiasi Sepak Bola Qatar, dan atau AFC, ungkap AFC. Justin Hubner dan Ivar Jenner diberitahu bahwa pelanggaran berulang terhadap ketentuan ini dapat dikenai hukuman yang lebih berat, tulis AFC. Jika mengacu kepada jadwal kompetisi, Sintayong berpotensi membawa Maarten Paes jika yang bersangkutan sudah tersedia atau diizinkan membela timnas Indonesia. Ketika Piala AFF 2024 mulai bergulir pada 24 November 2024, FC Dallas selaku klub Maarten Paes disinyalir tak lagi memiliki pertandingan tahun ini. Major League Soccer 2024. Kompetisi yang diikuti klub Maarten Paes FC Dallas akan menyelesaikan musim reguler mereka pada 19 Oktober 2024. Jika FC Dallas gagal finish di posisi 9 besar wilayah barat, FC Dallas otomatis mengakhiri musim lebih cepat. Namun jika FC Dallas finish 9 besar dan melaju ke playoff, klub tersebut akan mengakhiri laga di babak playoff paling lambat pada 9 Desember 2024. Di saat bersamaan babak semifinal Piala AFF 2024 akan dilangsungkan pada 10 hingga 11 dan 13 hingga 14 Desember 2024. Karena itu Maarten Paes berpeluang besar memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024 entah itu dari fase grup atau semifinal. Fase grup Piala AFF 2024 sendiri dimulai dari 24 November sampai 7 Desember 2024.